Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih yang mengikuti ibadah dari rumah secara online pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang telah menyatukan kita dalam ibadah saat ini. Untuk itu, marilah dengan hati penuh syukur kepada Tuhan, kita menghampiri hadirat Tuhan sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 397 bait pertama. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini Nats pembimbing kita yang menuntun dalam ibadah saat ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Kita muliakan Tuhan dari PKJ nomor 200 bait 1. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun secara online, kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami rindu untuk ada bersama dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah minggu secara online. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami diterangi dengan Roh-Mu yang kudus, menuntun kami sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh memahaminya dan kami boleh melakukannya sepanjang kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan hikmat-Mu dan tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan boleh menjadi pegangan untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 18, demikian bunyinya.
Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan, di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ, dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Bersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam, bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana, yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Ashtoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa, mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya. Lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnyalah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?" Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda,
dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya, jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Salam, damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 18. Kita dituntun dengan tema mengetahui kebenaran mengubahkan hidup. Mengetahui kebenaran mengubahkan hidup. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih, sejak permulaan menjadi raja yang memerintah kerajaan Yehuda, Yosia dikenal sebagai seorang raja yang melakukan reformasi atau perubahan besar-besaran untuk mengembalikan penyembahan kepada Tuhan. Yosia menjadi seorang raja yang hidupnya benar di mata Allah. Kisah dari Raja Yosia ini menunjukkan dampak yang ditimbulkan oleh satu orang mampu merubah banyak kalangan orang. Ketika Yosua mengabdikan diri kepada Tuhan, berbalik kepada jalan kebenaran, dapat dilihat yang dahulunya melakukan penyembahan berhala dan hidup tidak takut dalam Tuhan, mampu berbalik karena kehendak Allah yang terjadi dalam diri Yosia sebagai seorang raja. Permulaan pembaharuan ini dimulai dari Raja Yosia yang menemukan kembali kitab perjanjian dalam rumah Tuhan. Dalam teks bacaan kita sudah dengan jelas di mana Yosia membacakan bersama dengan semua orang Yehuda, penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, baik itu yang kecil maupun sampai usia yang besar. Mereka mendengarkan tentang perkataan yang ada dalam kitab perjanjian itu, sehingga ketika kitab itu dibacakan oleh Yosia sebagai seorang raja, Yosia ini berjanji agar seluruh penduduknya yang ada dalam kerajaan Yehuda harus hidup dengan takut akan Tuhan dan harus menaati setiap aturan dan ketetapan yang Allah inginkan. Perjanjian itu dilakukan dalam rumah Tuhan, dan dari perjanjian itu didukung oleh setiap rakyat Yosia. Dari membaca kitab perjanjian itu membuka kembali memori Yosia tentang rakyatnya yang masih hidup dalam penyembahan berhala, yang masih hidup jauh dari kebenaran Tuhan, sehingga kembali diingatkan melalui kitab perjanjian itu, maka Yosia mengeluarkan bagaimana seharusnya setiap umat hidup takut akan Tuhan. Dalam teks bacaan kita ada dua hal yang dilakukan pembaharuan oleh Raja Yosia ketika melakukan perjanjian dengan Allah dalam rumah Tuhan. Hal yang pertama adalah Yosua memberikan perintah kepada imam besar Hilkia, para imam tingkat 2, serta kepada penjaga pintu untuk mengeluarkan segala tulang-tulang di atas mezbah palsu yang dibuat untuk Baal dan Asyera yang harus dibakar. Dari tindakan ini bukan hanya menajiskan mezbah itu bukan penghinaan terhadap manusia, melainkan penghinaan terhadap sistem penyembahan berhala yang telah membawa umat Yehuda hidup jauh dalam Tuhan. Hal yang kedua adalah
Ketika Yosia menemukan kubur abdi Allah dari Yehuda dan juga Nabi Samaria yang menyaksikan kebenaran Tuhan, ayat 17 dan 18 tercatat dengan jelas bahwa Raja Yosia ini dia meminta agar jangan diganggu atau dibakar seperti tulang-tulang dari penyembahan berhala tersebut. Dari hal kedua ini kita dapat memahami bahwa sistem yang merusak kehidupan manusia harus dihanguskan atau dibakarkan. Tetapi ada sistem yang baik, memori yang menyimpan hal yang baik harus tetap dipertahankan untuk mengingat tentang tindakan hidup yang harus diteladani oleh setiap orang atau generasi selanjutnya. Dari pembaharuan yang terjadi ketika firman Tuhan bukan hanya didengar, melainkan firman Tuhan ditunjukkan dalam sikap hidup, berani untuk mengoreksi sikap hidup setiap orang agar firman Tuhan dapat dipraktekkan dalam hidup. Yosia memang raja yang tidak hanya berbicara, tetapi dari Yosia kita melihat bagaimana aksi, sikap yang ia tunjukkan ketika mendengarkan, membaca kebenaran firman Tuhan, membawa perubahan sepenuhnya bagi kerajaan Yehuda setelah sekian lama mereka ada dalam periode penyembahan berhala itu. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih, dari firman Tuhan pagi ini, kisah Yosia yang membawa pembaharuan, kita mendapatkan 3 poin penting yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin pertama, mengetahui kebenaran harus ditunjukkan lewat sikap hidup. Raja Yosia kita belajar dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, Yosia menunjukkan kepada kita bagaimana ia bukan hanya berkata, namun ia mampu bertindak untuk mengubah kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Ini sama halnya dengan kehidupan kita di masa kini sebagai pembaca firman Tuhan, terkhususnya peran kita sebagai orang tua, sebagai pendidik bagi anak-anak, pendidik bagi generasi selanjutnya, maupun dari luar rumah kita. Terkhususnya Opa Oma yang telah mendengarkan begitu banyak firman Tuhan, yang membaca bagian firman Tuhan, bahkan mengalami begitu banyak refleksi kehidupan bersama dengan Tuhan. Sebagai orang tua, terkhususnya sebagai Opa Oma dengan usia kita masing-masing, kita punya setiap proses kehidupan. Kita tahu mana yang baik dan mana yang benar. Ketika ada dalam kebenaran, ketika kita memiliki pengalaman hidup, perlu kita menunjukkan itu dalam sikap hidup kita hari demi hari. Terkhususnya bagi generasi selanjutnya, bagi anak-anak, bagi cucu, setiap orang-orang yang kita kasihi. Pendidikan yang baik ini bukan hanya ketika kita mampu berbicara, ketika kita mampu mengatakan tentang sesuatu yang baik, melainkan ketika kita mampu menunjukkan aksi sepanjang hidup melalui sikap hidup kita sehari-hari. Kalau kita tahu soal kebenaran, maka kita harus membuktikannya bukan hanya melalui perkataan kita hari demi hari, melainkan melalui tindakan kita agar orang lain melihat bahwa kebenaran itu memang terpancar melalui sikap hidup kita. Dengan kebenaran, kita mampu membawa perubahan dalam kehidupan orang-orang beriman. Dengan kebenaran, kita mampu menunjukkan bahwa Allah itu hidup dalam pribadi kita masing-masing. Dengan kebenaran, kita mampu untuk mempraktekannya, mengubah hidup yang lama, yang tidak sesuai dengan arah Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita belajar di poin pertama, terkhususnya sebagai Opa Oma yang telah mengetahui begitu banyak tentang kebenaran firman Tuhan, supaya ketika kita tahu apa yang benar,
maka kita perlu menunjukkan dalam sikap hidup kita hari demi hari agar mampu mengubah sikap dunia yang awalnya mencintai dunia bisa mencintai Allah dengan sungguh-sungguh karena dari sikap dan teladan yang kita berikan. Poin yang kedua adalah pendidikan yang baik membawa perubahan. Sejak dini kita mendapatkan berbagai ilmu dari bangku PAUD, TK sampai di dunia perkuliahan. Para pendidik telah menanamkan nilai-nilai yang tujuannya supaya anak-anak mampu memahami, mampu mengerti, dan mengarahkan hidup dan memiliki masa depan yang cerah. Dari pendidikan yang didapatkan, ada 2 memori yang akan tersimpan ketika anak-anak sekolah, yaitu ada memori yang menyelamatkan, yang harus dijaga, dan yang harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mampu membawa perubahan, dan juga ada memori yang merusak atau perlu dibongkar. Mengapa ada 2 memori ini? Karena akhir-akhir ini, Bapak Mama, Opo Oma, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita yang punya sosial media, kita banyak melihat bagaimana para pendidik yang bukan hanya membawa anak-anak pada pendidikan yang baik, namun menghancurkan kehidupan mereka, terkhususnya mental mereka, dan menyimpan memori yang rusak dalam hidup melalui tindakan dan perkataan kita hari demi hari ketika berjumpa dalam dunia pendidikan. Kita dapat membaca di sosial media bagaimana kelakuan para pendidik yang tidak mengarahkan. Untuk itu, dari kedua memori ini, saat ini sebagai pendengar firman Tuhan, kita kembali diajak oleh teks bacaan Raja Yosia yang mampu membuang memori yang lama, dibakar dan ditinggalkan, dihanguskan dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Untuk itu, sebagai pendidik-pendidik yang tahu kebenaran, yang tahu isi firman Tuhan, kita belajar untuk ada di tengah dunia, untuk menyimpan memori yang baik bagi generasi selanjutnya, bukan menyimpan memori yang mampu merusak kehidupan anak-anak kita. Mari kita belajar untuk menjadi pendidik yang membawa perubahan dari dunia pendidikan yang kita lakukan hari demi hari. Kita perlu mengingat para pendidik yang memberikan didikan yang tulus sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu, setiap didikan yang baik, yang pantas kita tanam dalam hati dan pikiran, baik itu di dunia sekolah ataupun dalam rumah kita masing-masing. Dengan mendidik, menyimpan memori yang baik pada setiap orang, kita berhasil menjadi orang-orang yang mampu mentransfer memori melalui pengetahuan yang baik agar mampu membawa perubahan bagi setiap orang yang kita jumpai. Poin yang ketiga, berani menolak sikap hidup yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Poin yang terakhir ini mengajarkan kepada kita dengan dunia modern yang semakin canggih, alat teknologi yang semakin canggih, banyak hal yang membuat kita tergiur dan jatuh dalam dosa. Namun, dari poin 1 dan poin 2 mengingatkan kepada kita untuk mampu berkata tidak dan mengambil sikap agar hidup kita tidak terjerumus terhadap rayuan dunia atau menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan tidak membangun hubungan atau relasi yang menyesatkan orang lain, melainkan membangun hubungan bersama dengan orang lain supaya semakin dekat dengan Tuhan, semakin punya komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Ketika kita berani menolak setiap sikap hidup yang tidak seturut dengan kehendak Allah, itu sebenarnya kita sedang mempelajari bagaimana Yosia membawa perubahan kepada kerajaan Yehuda. Dari Raja Yosia, Opa Oma, Bapak Mama, sebagai orang tua bagi anak-anak, marilah kita belajar
supaya mengarahkan melalui sikap hidup kita hari demi hari ketika berjumpa dengan para penyesat di masa kini. Pembaharuan Yosia yang dilakukan bagi kerajaan Yehuda ini menjadi panggilan bagi kita hari ini. Mari kita biarkan firman Allah sebagai kebenaran yang membacakan ulang kehidupan kita. Biarkan Tuhan menunjukkan mesbah-mesbah palsu yang masih tersimpan rapi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam keluarga, dalam gereja, dan pendidikan. Mesbah palsu di sini bukan soal penyembah patung-patung, tetapi cara kita berkata, cara kita bersikap yang salah. Untuk itu, mari kita siapkan generasi selanjutnya yang menanamkan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya dengan siap menghadapi penyesat-penyesat di masa kini. Pendidikan yang berhasil adalah ketika kita mampu mengingat memori baik tentang Allah dan menunjukkan melalui sikap hidup kita, sehingga dari kebenaran itu mampu mengubah dunia yang awalnya tidak mengenal Allah, bisa kembali untuk mengenal Allah sepanjang kehidupan kita. Biarlah setiap kehidupan kita, Bapak Mama, Opa Oma, Saudara-saudari yang sudah punya banyak pengalaman, mengetahui kebenaran, mampu menunjukkan dalam aksi hidup, sehingga mengubah dunia yang mampu untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406 bait 1. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Mari kita mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami mensyukuri atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sebagai orang tua, opa oma, dengan usia kami masing-masing, bahkan kami sebagai anak-anak muda yang masih dituntun dan diarahkan oleh orang tua dan opa oma kami. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami ada dalam persekutuan secara online bersama dengan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami belajar dari kisah Raja Yosia yang mampu membawa perubahan karena mengetahui kebenaran dan mengubah kehidupan kerajaan Yehuda yang awalnya hidup dalam penyembahan berhala kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Sama halnya dengan kehidupan kami Tuhan, kami semua sebagai orang tua, sebagai opa oma, sebagai pendidik, pemimpin, dan pengarah sepanjang kehidupan kami. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kembali kepada kami masing-masing, supaya kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami yang tahu tentang kebenaran, kami yang tahu isi hati Allah, biarlah kami juga mampu menunjukkan dalam sikap hidup kami sehari-hari. Kami mampu bukan hanya berkata tentang kebenaran, tapi kami juga mampu menunjukkan dalam sikap hidup kami, sehingga mengubah dunia yang awalnya tidak mengenal Tuhan, tapi mampu mengenal Tuhan. Terkhususnya setiap anak-anak kami, dalam rumah maupun di luar, bahkan dalam dunia pendidikan sekalipun. Terima kasih atas hikmat Tuhan, terima kasih atas setiap pengalaman hidup
kebenaran yang kami ketahui, yang kami mampu menunjukkan dalam sikap hidup kami. Biarlah setiap usia kami masing-masing, terkhususnya para opa-oma, lansia, dan disabilitas, kami mampu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami tahu tentang kebenaran dan kami lakukan bukan hanya melalui pikiran, perkataan, tapi kami tunjukkan dalam sikap hidup kami sebagai teladan hidup bagi generasi selanjutnya. Biarlah hikmat Tuhan, tuntunan dari Roh-Mu yang kudus, menyertai setiap langkah kehidupan kami sebagai orang tua yang mengarah dan mendidik anak-anak untuk hidup dalam kebenaran Tuhan dan mengubah dunia semakin dekat dengan Tuhan seperti Raja Yosia. Saat ini kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami. Kami doakan buat orang tua kami, Bapa dan Mama, Opa Oma, dalam usaha dan pekerjaan, dalam masa tua mereka. Setiap gumul yang mereka naikkan kepada Tuhan, hari demi hari, biarlah Tuhan menggenggam tangan mereka satu persatu. Setiap langkah kehidupan, fisik yang semakin melemah, tapi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Biarlah dalam usia yang lanjut, semakin berkobar kepada Tuhan, semakin mengubah dunia dengan kebenaran yang didapatkan, bahkan dari pengalaman hidup. Hikmat Tuhan ada pada orang tua kami, tuntunan dari Roh-Mu yang kudus menyertai setiap langkah kehidupan orang tua, terkhususnya opa-oma kami yang ada dalam usia yang lanjut. Kami semua sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak yang masih membutuhkan arahan dan didikan, biarlah kami menerima kebenaran dari orang tua kami, dari opa-oma kami, agar kami juga mampu belajar dari teladan hidup yang mereka tunjukkan, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami juga mampu sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dalam usia kami, dan kami hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Semua kami dengan pergumulan kehidupan kami, usia yang lanjut, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak dalam bangku pendidikan, tingkat PAUD sampai tingkat perkuliahan, bahkan semua yang ada dalam pekerjaannya masing-masing, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan sertai setiap kehidupan kami, setiap gumul kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami yakini dan imani bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, bahwa Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan, nafas kehidupan yang masih Tuhan izinkan bagi kami semua. Biarlah kami yang mengetahui kebenaran, kami mampu mengubah dunia untuk semakin dekat dengan Allah. Kami doakan terkhususnya bagi para lansia dan disabilitas, setiap pergumulan kehidupan mereka, setiap arah hidup mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai mereka dengan kehidupan yang mereka jalani, bahkan usia dan kelemahan fisik yang dirasakan tidak menjadi penghalang untuk semakin dekat dengan Allah melalui perkataan dan sikap hidup hari demi hari. Semua kami yang mengikuti ibadah secara online, kami doakan buat pemerintahan kami, para pemimpin yang ada di pusat sampai di daerah-daerah, biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, Tuhan yang menyertai setiap program mereka, sehingga hikmat Tuhan ada pada mereka, agar memimpin dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Kami berdoa buat sinode gemit kami, Klasis Kota Kupang, terkhususnya Jemaat Peniel Manutapen, para presbiter dan jemaat, semua pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kesempatan untuk melayani. Biarlah mereka melayani dengan kebenaran yang ada dalam Alkitab dan menunjukkan dalam sikap hidup, sehingga dimanapun kehadiran para hamba-hamba Tuhan mampu membawa perubahan dunia yang hidup semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga doakan buat setiap UPP, lansia, dan disabilitas yang selalu mendukung dalam proses ibadah rekaman online. Terima kasih, biarlah setiap hikmat Tuhan, setiap pergumulan, kesehatan, dan kekuatan ada pada hamba-hamba-Mu untuk terus melayani Tuhan dengan sukacita, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Minggu yang baru kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Untuk itu, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dengan memohon berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah kehidupan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, damai sejahtera bagi kita semua.